Anak menghalangi ayah mau nikah, zolim. Tapi juga mohon maaf, ayah yang tidak memahami perasaan anaknya. Dan dia hanya sibuk mengedepankan hawa nafsunya untuk segera menikah, menurut AA juga itu zolim. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Penyejuk Hati. Sejuk di hati. Masih dengan tema kita hari ini, warisan mengundang perpecahan. Aduh, jangan sampai deh ya. Kita sekarang akan mendengarkan lanjutan tausiah dari Ustadz kita. Sekarang kita persilakan kepada Ustadz Muhammad Asad. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Iya. udah dapat warisan? Pengennya sih. Pengen dapat warisan? Mau? Masya Allah. Udah ya, Insya Allah. Ya. Baik, pemirsa RCTI, kakak-kakak semua, ini diem semua ini hari ini, sehat semua? Puasa ya? Puasa, Insya Allah. Baik, dalam Al-Quran di surat An-Nisa, ya, Allah telah mengatur dengan sangat lengkap, sangat komprehensif tentang hitung-hitungan. Biasanya ibu suka nih hitung-hitungan, betul nggak? Apalagi kalau yang dihitung, duit. Suka sama duit? Iya, kelihatan dari wajahnya ya. Baik, di dalam Al-Quran ketika seseorang telah meninggal secara konsep, secara prinsip, maka bagi ahli waris yang ditinggalkan ketika memiliki seorang anak ataupun lebih, maka anak itu menjadi waris utama. Prinsipnya laki-laki berbanding perempuan berapa? 2 banding 1. Ya. Pasangan gimana pasangan? Ayo pasangan. Kalau yang meninggal istri, ya, suami mendapatkan berapa? 1/4 kalau tidak punya anak. Kalau punya anak mendapatkan 1/4. Istri kalau meninggal, ya, kalau suaminya yang meninggal nih, istri dapat berapa? Ibu, suami ibu meninggal, ibu dapat berapa kira-kira? 1/4. Hah? Semua. 1/4. Ya, kalau tidak punya anak. Kalau punya anak berapa, Bu? 1/8. 1/8. Ibu sampai kapanpun nggak mungkin dapat setengah harta suami Bu. Kasihan nggak? Ya, tapi Islam juga mengatur, tadi kita sudah belajar, ada namanya hibah, ada namanya wasiat. Jadi sebisa mungkin Ibu ya, sebelum suami meninggal, udah minta hibah. Minta hadiah dari suami. Nah itu jatuhnya sebagai hadiah, sebagai wasiat. Ya, wasiat juga ada maksimalnya, tidak boleh semua hartanya, ya, maksimal 1/3. Jadi semua ini sudah diatur dengan sangat baik pemirsa, bahwa ketika ada seseorang meninggal langsung buka Al-Quran. Ya, kalau masih belum paham, panggil, kan ada konsultan waris ya biasanya, atau ahli fikih yang memang betul-betul memahami tentang waris. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi perpecahan. Karena kalau udah ngomongin duit, kemungkinan besar bisa terjadi perpecahan. Karena duit itu memang apa Ibu? Sensitif. Oh. Duit itu memang sesuatu benda netral, tapi kalau tidak bisa di-manage dengan baik, maka itu bisa menjadi sumber perpecahan. Nah, kenapa hukum waris menjadi penting? Karena hukum waris mengatur semuanya yang berdampak kepada semuanya. Hukum waris bisa menjadikan saudara bertengkar. Hukum waris bisa menjadikan, jangankan saudara, ayah dan ibu aja ya dengan anak itu bisa bertengkar. Kakek dengan cucunya bisa bertengkar hanya gara-gara waris. Cucunya merasa ini kan harta ayahku, harusnya aku lebih banyak. Tapi kakeknya mungkin karena tidak paham, dia pikir saya yang melahirkan anak saya. Saya yang membiayai anak saya, maka seluruh hartanya menjadi milik saya. Nah, ketika tidak ada wasitnya, maka pasti terjadi perpecahan. Makanya nanti kita kalau ada teman, saudara meninggal, langsung kasih tahu, ini daripada terjadi sesuatu, udah kita pakai hukum Islam, insya Allah itulah yang terbaik. Masya Allah. Iya. Udah jelas ya Ibu ya? Insya Allah. Iya, Ustadz.
Terima kasih Ustadz Terima ya. kasih. Aduh, Masya Allah ternyata Al-Quran itu mengatur dengan detail Semuanya. ya. Mengenai waris supaya tidak terjadi perselisihan. Terima kasih Iya. Ustadz. Nah sekarang siapa lagi nih yang mau curhat? Ini juga banyak ya. Tapi kelihatannya masih muda-muda semua ini mah. Belum ngerti soal waris kayaknya ya. Iya. Paling kalau ibu... ada yang ngasuh. Oh ada yang ngasuh nih ya. Ini seniornya nih ya. Paling yang ke sebelah sini muda-muda, paling kalau doa, ya Allah mudah-mudahan aku dapat suami yang banyak warisannya. Oke, yang sebelah sini aja deh. Coba Silakan. siapa tadi? Nah Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Yati Latifah dari Al Hidayah Cigudeg Bogor. Pertanyaannya Pak Ustadz, ibu saya sudah meninggal. Ayah saya karena sudah sepuh mungkin ingin ada yang meladenin. Walaupun ada anak perempuannya tetapi lain mungkin ingin diladenin oleh istrinya. Ayah saya menikah. Dia membawa anak sambung dan berselang beberapa tahun ayah punya anak dari ibu sambung. Sedangkan saya punya saudara bertiga. Nah, itu dengan tidak tahu ibu sambung saya menjual peninggalan dari ibu saya. Ya sebagian walaupun itu tidak kompir dengan saya sebagai kakak yang pertama. Nah, itu dari anak sambung laki-laki dia bawa 2, anak perempuan bawa lahir 1 ayah mungkin dengan saya. Nah, untuk dengan adik saya itu 1 laki-laki, 1 berdua saya perempuan. Nah, karena jadi 6 mungkin dari 2 saudara sambung 2, anak selain ayah 1 dan seibu sebapak 3. Nah, itu adik saya terus menuntut saya untuk cepat memberikan, takut-takut hartanya habis karena peninggalan dari ibu saya. Nah, menurut syariat Islam harus bagaimana? Terima kasih atas pencerahan hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ceritanya ribet amat. Iya, tapi ini memang harus dikasih tahu nih ya supaya paham ya hukumnya. Ya, Ustadz gimana ya. Ustadz? Baik, Masya Allah. Ibu. Iya. AA mendengar ada 2 hal yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama yang perlu diurai dulu adalah harta suami dan istri ketika istrinya sudah meninggal. Maka tahapan pertama adalah dibagi dulu. Ketika istri sudah meninggal, kemudian suami dapat berapa, anak-anak dari istri yang sebelumnya dapat berapa. Biar nanti ketika si ayah mau nikah lagi nggak ada beban. Wajar nggak ibu sebagai anak ketika ayahnya nikah lagi takut hartanya diambil oleh keluarga setelahnya? Wajar nggak? Wajar. Apalagi yang sambung ini nanti juga punya anak keturunan. Ujungnya jadi ribet kayak ibu tadi. Ribet tuh ngitungnya tuh. Jadi diurai dulu. Jadi misal pertama istri meninggal. Kan tadi Ustadz Asa sudah sampaikan. Kalau punya anak maka dia mendapatkan 1/8. Ya. Kalau tidak punya anak dapat 1/4. Maka jatah si suami tadi sok diberi dulu. Jatah anak dibagi dulu. Setelah ibu dibagi sebagai seorang anak. Jangan sewot kalau nanti ayah kita menikah lagi. Nah maka di sini masuk penjelasan kedua. Boleh nggak ayah kita menikah lagi selepas ibu kita meninggal? Oh. Kok kayak nggak yakin gitu jawabannya? Saya ulangi nih. Boleh nggak ayah kita menikah lagi jika ada jodohnya baik, solehah, dan bisa melayani ayah kita selepas ibu kita meninggal? Boleh atau tidak? Boleh. Mohon maaf, banyak anak yang suka egois. Banyak anak yang suka ngerasa, ayah, aku mah gak mau ayah nikah lagi. Cukuplah mamah di hati ayah. Ibu sebagai anak bisa bilang begitu. Halo? Ibu sebagai anak bisa bilang begitu. Tapi hati ayah, diri ayah, tubuh ayah
harus ada yang melayaninya, harus ada yang mendampinginya. Maka menurut AA, mohon maaf kalau ada seorang anak menghalang-halangi ayahnya untuk menikah lagi. Jika sudah ada jodohnya, menurut AA, itu adalah sikap yang tidak baik dari seorang anak. Malah kalau bisa bilang sama ayah, ayah, kira-kira kalau ada perempuan yang mau sama ayah mau nikah lagi apa enggak? Kan kadang-kadang ayah yang baik mah suka milih-milih ya. Oh enggak, oh takutnya nanti ayah, kalau ayahnya baik. Kalau ayahnya baik. Kalau ayahnya baik. Nah, tapi kalau ayahnya nggak baik, ibunya belum meninggal aja udah nyari yang lain. Ada yang begitu, ada nggak? Bukan yang di sini kan, yang di sana ya. Di sini mah insya Allah enggak ya, nggak jauh beda itu biasanya gitu. Maka ibu sayang pemirsa RCTI, ini ada 2 pembahasan yang menarik. Satu, urusan harta warisnya dibagi dulu setelah ibu kita wafat, biar jelas ayah dapat berapa, anak-anak dapat berapa. Dan pembahasan kedua, kalau ayah mau menikah lagi dengan istri selanjutnya dan kemudian nanti akan ada anak dari situ, tidak lantas membuat kita harus sewot dengan keadaan ayah kita. Walaupun nanti hitungannya, apakah nanti setelah menikah akan ada harta lagi atau tidak? Mungkin ada lagi, maka dibagi lagi. Yang jelas, urusan harta itu la tadlimuna wa la tudlamun. Jangan menzolimi dan jangan dizolimi. Anak menghalangi ayah mau nikah, zolim. Tapi juga mohon maaf, ayah yang tidak memahami perasaan anaknya dan dia hanya sibuk mengedepankan hawa nafsunya untuk segera menikah, menurut AA juga itu zolim. Jadi pada bab ini memang pembahasannya cukup rumit. Dan siapapun yang akan menikah lagi dan dengan sebelumnya sudah punya anak, ingat ya, kita bukan hanya menikahi pasangan kita, tapi juga buntut yang dibawa oleh pasangan kita sebelumnya juga harus kita terima dengan baik. Betul? Gitu, A. Saya jadi mulai ngerti Ustaz. Bapak saya udah ditinggal berapa tahun ya? 7 tahun sama ibu ya. Iya. Belum nikah. Belum. Mungkin karena itu juga kali Ustadz ya. Apa? Padahal kita ngedorong gitu ya. Takutnya nanti ada masalah mungkin gitu. Ada yang minat Bu? Mohon maaf ya Bapak. Iya. Ustadz makasih banyak. Sama-sama. Ustadz, oke kita ke pertanyaan yang berikutnya. Tadi ada yang sebelah sini nih ya. Coba. Silakan Ibu. Tuh. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Unai Rodiah dari Majelis Taklim Al Hidayah, Cigudeg Bogor. Silakan Ibu. Aa, ini mau nanya nih, langsung aja ya. Silakan. Saya kan punya saudara, udah lama bercerai. Terus dia udah nikah lagi, punya anak. Qadarullah dia meninggal karena mengingat dia dulu kaya raya, mantan suaminya itu minta warisan. Gimana tuh, Ustad? Jadi yang kaya istrinya. Ya. Oke. Terus suaminya minta Minta warisan. warisan. Kan belum meninggal kan? Cuman pisah cerai aja kan? Heeh. Oh, tapi udah minta warisan. Itu bukan warisan, namanya morotin itu namanya. Babnya beda Ustadz ya. Babnya beda. Bukan warisan Karena masih tapi hidup. morotin. Tapi nggak apa-apa, Tapi nanti nggak akan apa-apa. dijawab oleh Ustadz ya. Tahan sebentar Ibu ya, dan para pemirsa di rumah. Ini makin rumit ini kayaknya. Makin rumit ya. Apakah itu termasuk ke dalam hak seseorang untuk mendapatkan warisan? Tunggu, sabar dulu, nanti akan dijawab oleh Ustadz. Sebentar lagi, jangan kemana-mana, tetap di Penyejuk Hati. Sejuk di hati.